Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi terpental. Bapak Ibu lancar ya langsung masuk di sini. Udah terpental sekali tadi. Saya terpental 2 kali sampai nunggu lama. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alamin. Nih, ya Allah ini kelas 90 ya. Apakah masih bersemangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah. Ini yang sudah hadir Bu Fardiana, Bu Marziah, Bu Marwani Rahayu, Bu Tuti, kemudian siapa ini? Ada 8, Bu Hamsah ya. Hamsah, terus ada lagi Bu siapa ini? Bu Cut Fitriana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu, kita mulai. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya? Baik. Bapak Ibu, ini untuk kelanjutannya kita bertemu di sini untuk klinik online. Kita mau cek untuk tugas-tugasnya, mungkin untuk pengantar Bapak Ibu, tugasnya yang harus dikerjakan memang ada beberapa dan semuanya mungkin bareng-bareng ya untuk semua literasi. Tetapi ada satu hal yang Bapak Ibu harus ingat bahwa yang tugas akhir itu individu. Ya, jadi ada tugas individu sendiri-sendiri maksudnya dan ada tugas kelompok. Ya. Bapak Ibu yang tugas kelompok kelas 90 itu yang sudah adalah diskusi kelompok itu alhamdulillah sudah saya video jadi saya gampang nanti untuk membuat laporannya. Kemudian yang kedua, tugas kelompok kedua menyusun rencana pembelajaran atau menyusun skenario pembelajaran. Ini yang mungkin sedang berjalan. Ada yang sudah selesai Bapak Ibu untuk kelompoknya? Tengah berjalan ya? Iya. Baik. Ada kesulitan Bapak Ibu? Cara ngatasi kalau lagi kesulitan mengerjakan tuh yang pertama pokoknya semangat dulu ya. Orang kalau pikirannya fresh itu insya Allah akan melakukan pekerjaan mudah. Tapi kalau sudah keblok begitu ngerasa sulit itu ya sudah berhenti. Jadi lebih baik hibur diri dulu ya. Yakin nanti semuanya akan terselesaikan. Sebelumnya kita sampaikan dulu ya, kemudian tugas yang individu sebagai tugas akhir dan wajib itu adalah membuat video Bapak Ibu mengajar. Ini barangkali oleh Pak Aris juga sudah disampaikan. Sudah ya Bapak Ibu ya, itu sudah dijelas ya Bapak Ibu. Halo. Ini loudspeaker-nya semuanya tutup. Boleh kok dibuka. Nanti kalau saya ngomong sendiri saya capek. Silakan boleh dibuka. Bapak Ibu yang ya Bu Marziah sudah disampaikan ya terkait dengan tugas membuat video. Ya, kemarin kan kita bisa diganti dengan skenario-nya, Bu ya. Oh iya, boleh memang. Jadi untuk tugas akhir, jadi membuat video itu sebagai tugas akhir Bapak Ibu. Tugas akhir itu boleh memilih ya, dipilih. Boleh membuat video, langsung video. Jadi Bapak Ibu mengajar, boleh mengajar di kelas, divideokan. Boleh juga mengajar tanpa siswa. Jadi langsung praktek mengajar Bapak Ibu acting sendiri, pura-pura ada muridnya. Silahkan. Kalau misalnya malu, ya membikinnya di kamar, boleh. Terus muridnya siapa?
Nggak ada muridnya boleh, muridnya suami juga boleh, anak-anaknya sendiri juga boleh. Terserah, yang itu yang penting Bapak Ibu praktek mengajar ya. Terus yang kedua, kalau misalnya ngerasa berat, enggak bisa, boleh juga membuat skrip ya, skrip mengajar. Kalau membuat skrip itu harus rinci. Jadi beda dengan skenario pembelajaran, beda dengan RPP. Skrip itu sudah langsung berupa prakteknya. Misalkan begini, Bapak Ibu akan membuat skrip. Dari pertama itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Itu ya ditulis guru titik 2. Kayak dialog itu loh ya. Guru titik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Terus bawahnya siswa titik 2. Otomatis menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi lengkap seperti itu. Terus kemudian guru ngomong lagi, guru. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Itu ya ditulis seperti itu. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Tertulis lengkap seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan boleh memilih ya. Kalau yang di kelas sebelah kemarin itu enak membuat langsung video saja. Lah, boleh, terserah. Dan literasinya pun juga bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh memilih dari sisi literasi sosial budaya atau sains atau numerasi, boleh, bebas. Kalau misalnya Bapak Ibu misalkan selama ini alumni atau dulu waktu kuliah mengambil jurusan matematika misalnya, nah mungkin merasa nyaman aku nanti mengajar ambil yang numerasi, itu cocok. Tapi kalau misalnya dulu jurusannya bahasa, terus mengambil atau untuk praktek mengajarnya mengambil literasi numerasi, mungkin kerepotan. Jadi terserah ya Bapak Ibu, terserah mengambil yang mana literasinya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, ini sekarang kita fokus dulu ke penyusunan skenario pembelajaran ya. Halo, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ini saya belum tahu kemarin, lupa untuk mengecek kelas 90 itu kelompoknya siapa saja. Ini kalau boleh saya akan saya tulis. Kemarin kan ada 5 kelompok ya Bapak Ibu ya di kelas 90 itu ya. Nah, kelompok perlu intervensi dan literasi dan dasar. Itu ada 1 kelompok. Kemudian kelompok cakap, lalu kelompok terampil. Nah, kelompok terampil ini kalau tidak salah ada 2 kelompok. Apa betul? Kalau tidak salah kelompok terampil itu kelompoknya Pak Maulidin. Iya, Bu. Sama yang belakang itu kelompoknya Pak Taufik ya? Ya, Bu. Saya masih ingat. Lalu sudah 3 ya. Jadi yang kelompok terampil itu ada 2 kelompok. Lalu kelompok kelompok cakap 1, kelompok terampil 2. Lalu yang 1 itu kelompok perlu ruang kreasi. Itu 1 kelompok ya. Apakah semuanya sudah ada yang mewakili di sini? Masing-masing kelompok? Ada, Bu. Ada, alhamdulillah ya. Baik. Untuk yang dari mana kita mulai? Bu Mawarni kelompok yang mana Bu Mawarni? Bu Mawarni Rahayu. Ruang kreasi, Bu. Oh, ruang kreasi ya. Bagaimana untuk penyusunan skenario pembelajarannya? Apa sudah siap? Mi. Kapati, Rukuna.
kelompok kreasi siapa saja ya yang sudah ada di sini? Ya silahkan sebut nama kelompok kreasi. Bu Mawarni Rahayu sama siapa lagi? Marzuki, Pak Marzuki tapi belum datang ya? Pak Marzuki terus? Ahmad Dahlan, Pak Dahlan. Ahmad Dahlan ya. Kemudian siapa lagi? Mursida, Siapa? Mursida, Bu Mursida. Bu Mursida ya. Ada berapa orang yang di ruang kreasi? 5. Marzia, Bu Yang Marzia, satu Bu Mar Bu Marzia. Bu Mardia. Oh, Marziah ya. Oke, sudah ada 5. 5 orang betul, Bu? Oh, Bu. Ya. Coba, mungkin boleh disampaikan sekarang sampai di mana penyusunannya? Yang kelompok kreasi dulu karena ini yang sudah lengkap. Untuk sementara sudah itu Bu, udah dibuat tapi masih dalam proses itu. Masih dalam proses perbaikan. Oh, proses perbaikan. Mungkin ada kesulitan? Apanya, Bu? Ada kesulitan apa tidak? Ada kesulitannya sih, Bu. Di apa? Membuat di bidang skrip mengajar, Bu. Memilih skrip mengajarnya. Skrip mengajar. Skrip mengajar itu tugas individu yang pilihan tadi, Bu. Boleh video atau skrip mengajar. Ini maksudnya yang sekarang ini yang kita diskusikan itu menyusun pembelajaran, skenario pembelajaran. Yang kemarin lusa di kelas. Yang tampil malam itu. Yang tampil itu kan sudah. Itu tugas kelompok, diskusi. Selanjutnya kan membuat skenario pembelajaran. Bapak Ibu mungkin membuat RPP itu, tetapi di sini disesuaikan dengan kemampuan jenjang kemahiran anak-anak. Pengelompokannya kemarin berdasarkan jenjang kemahiran. Oh, kami lebih fokus ke ini dulu, Bu, ke skrip mengajarnya, belum bikin skenario. Kalau skrip pengajar, maksudnya Ibu mau bikin itu yang tugas individu, tugas terakhir itu. Gimana, Bu Marzia? Iya, Bu. Kalau saya lebih itu sekarang yang saya buat apa tuh skrip mengajarnya, skenario-nya belum, Bu. Kalau skrip mengajar itu justru lebih lengkap, lebih detail daripada skenario pembelajarannya, Ibu. Sebentar ya, Bapak Ibu, saya perjelas ulang. Jadi tugas kita itu ada yang tugas individu, ada yang tugas kelompok. Yang tugas kelompok itu ada 2. Ini untuk literasi membaca loh ya, khusus literasi membaca. Yang tugas kelompok itu ada 2. Yang pertama, diskusi kelompok itu sudah kita laksanakan waktu di kelas, yang kita videokan itu loh. Itu sudah masuk di saya. Lalu tugas kelompok kedua itu menyusun skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran itu mirip dengan membuat RPP. Coba saya izin share screen dulu ya, sebentar. Nah ini Bapak Ibu, persiapan penyusunan skenario pembelajaran. Ini Bapak Ibu kan sudah kita beri lembaran kertasnya kemarin.
Sudah ya? Sudah, Ah, Bu. ya. Ini model pembelajaran, persiapan penyusunan skenario pembelajaran yang ini kita mencontohkan pendekatan pembelajaran saintifik yang Bapak Ibu mesti di MI MTS semuanya pendekatannya semuanya saintifik. Kemarin kita tanya, Bapak Ibu paham nggak pendekatan saintifik itu gimana? Pertama saya tanya, Bapak Ibu pernah nggak nulis di RPP pendekatan pembelajarannya menggunakan apa? Menggunakan saintifik. Pernah menulis saintifik begitu? Pernah katanya ya kemarin. Terus ketika kita tanya pendekatan saintifik itu kayak gimana? Bapak Ibu masih bingung. Nah ini penjelasannya. Jadi pendekatan saintifik itu ada prosedur pertama mengamati, ada pengamatan. Ya, pengamatannya apa? Contoh, kalau ada gambar kemarin itu kita contohkan, ini misalkan Bapak Ibu kan membuat pertanyaan ya, ada misalkan ada pisang, gambar pisang, atau Bapak Ibu ada yang menerima gambar kebakaran. Nah, itu adalah gambar yang perlu diamati, dicermati. Sudah ya, mengamati. Lalu di situ ada proses menanya. Bapak Ibu guru boleh menanya gambar, sebentar, gambar misalkan ada gambar pisang. Gimana ya saya naruh? Bentar ya Bu, saya carikan dulu. Lagi saja, gampang. Baik Bu, misalnya ini ya, dilihat ya. Ini namanya apa namanya? Gambar yang pada proses pengamatan ya, kita tunjukkan ke anak-anak. Lalu ada proses menanya. Ini ya, menanya. Ini proses menanya. Misalkan Bapak Ibu tanya, anak-anak ini gambar apa? Oke, anak-anak menjawab. Lalu ada menanya lagi. Mereka menjawab buah anggur. Nah, kalian lihat ini buah anggur. Apakah yang kalian kenal buah anggur yang warna mana? Misalkan ada yang mungkin kenal yang hijau, ada yang merah, ada yang ungu, terserah. Kemudian rasanya kira-kira di antara ketiga warna ini apakah sama anak-anak? Nah, mungkin ada yang jawab tentu tidak. Coba siapa yang pernah memakan buah anggur yang warna ungu? Coba ceritakan warnanya apa rasanya. Nah, terus ada lagi yang pernah makan warna hijau, bagaimana rasanya? Nah, bla bla bla, itu adalah proses menanya. Kemudian proses mengumpulkan data. Pengumpulan data misalnya nanti ditulis di sana dari segi rasa ya, anggur hijau rasanya apa, dominannya apa gitu. Anggur merah rasanya bagaimana, dominan rasanya bagaimana. Lalu anggur ungu dominan rasanya apa, ciri khasnya anggur ungu bagaimana. Nah, itu pengumpulan data. Berikutnya kemudian menalar. Nah, ini dia menalar. Mungkin nanti di sains apa namanya? Yang literasi sains akan lebih detail. Kalau menalar berarti mungkin nanti anak-anak punya alasan mengapa ya kalau yang warna hijau itu lebih cenderung lebih dominan masam. Nah, itu bisa browsing mencari penyebabnya, mencari jawabannya. Mengapa ya yang anggur merah lebih cenderung manis dibanding yang hijau. Lah itu proses menalarnya. Kemudian mengasosiasi. Apa mengasosiasi itu? Dihubung-hubungkan.
Jadi antara anggur merah, anggur hijau, anggur ungu itu dihubung-hubungkan. Selain itu juga bisa dihubungkan dengan mungkin sumber lain, buah lain boleh, karena dominan masam itu karena banyak vitamin C-nya misalnya dan seterusnya ya. Jadi sampai yang mengasosiasi itu sudah cukup. Ya. Suara siapa ya? Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, di kegiatan ini, di literasi membaca ini untuk AKMI, ini mohon Bapak Ibu lihat. Nih, fokusnya di sini Bapak Ibu, di inti kegiatan untuk AKMI, proses atau kegiatan inti pembelajaran yang dominan di sini. Log R pada kegiatan inti. Ya. Jadi di skenario pembelajaran Bapak Ibu dan nanti waktu Bapak Ibu membuat video, tahap ini log R di kegiatan inti, ini yang utama, yang menjadi penilaian oleh Bapak Ibu instruktur. Ya. Apa? Satu, di kegiatan inti harus ada tahap literasi. Apa tahap literasi? Tahap literasi itu di situ ada stimulus. Kalau yang kita praktekkan tadi, stimulusnya ini, gambar ini tadi, ini merupakan stimulus. Ada gambar 3 jenis anggur. Jadi Bapak Ibu nggak boleh tiba-tiba tanya ke anak-anak tanpa ada gambar, tanpa ada tulisan, tanpa ada pengantar, tiba-tiba tanya, anak-anak, apakah anak-anak mengenal buah anggur? Ya, tahu Bu. Dah, terus tiba-tiba ibu-ibu tanya lagi, anak-anak siapa yang sudah pernah makan anggur hijau? Mungkin anak-anak bingung, anggur hijau yang mana? Ya. Atau langsung tanya lagi, anak-anak pernah memakan anggur merah? Boleh jadi loh anak-anak itu anggur merah, anak-anak yang tidak paham warna, anggur merah itu dikira yang ungu ini. Sangat mungkin Bapak Ibu ya. Jadi inilah pentingnya diberi stimulus tahap literasi. Mungkin berupa teks bacaan, berupa cerpen, mungkin berupa video, berupa gambar, seperti itu. Kemarin lusa yang waktu praktek itu kan ada yang video, yang kelas mana kemarin yang video. Oh, terampil ya, yang kelas terampil itu kan berupa video. Itu adalah tahap literasinya, dipaparkan, diputerkan video. Ya. Kemudian tahap kedua, tahap orientasi. Nah, di tahap orientasi ini Bapak Ibu harus menekankan tujuan, menyampaikan tujuan pembelajaran. Contoh, ini tadi saya menunjukkan gambar 3 jenis anggur, itu harus disampaikan. Anak-anak, nanti kita mempelajari tentang buah anggur ya. Tujuannya disampaikan. Anak-anak agar tahu ternyata buah anggur itu tidak hanya 1 jenis. Anak-anak paham ada berapa jenis buah anggur. Pertama itu. Yang kedua, mungkin disampaikan tujuannya lagi apa? Agar anak-anak bisa membedakan rasa dari ketiga jenis buah anggur. Tujuan kedua misalkan, anak-anak bisa tahu rasanya, ya selain warna, rasanya. Yang keempat tujuannya anak-anak tahu kandungan ketiga buah jenis anggur ini. Lalu mungkin yang keempat, anak-anak bisa mengklasifikasi atau mendeteksi atau mungkin mendata apakah ada perbedaan kandungan. Karena warnanya beda, boleh jadi kandungannya buah anggur itu ada unsur perbedaan.
atau rasanya, dominan rasanya mungkin juga berbeda. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ini jadi disebutkan ketika menekankan tujuan. Selain tujuan apa Bapak Ibu? Yaitu Bapak Ibu usahakan menyampaikan manfaat. Disampaikan di tahap orientasi ini, anak-anak kita nanti belajar tentang anggur itu tujuannya. Itu tadi ya sudah sampaikan. Lalu apa? Manfaatnya. Manfaat mempelajari tentang informasi tentang buah anggur. Misal, jadi anak-anak nanti kalau misalnya anak-anak itu sakit sariawan. Di sini apa ya? Di Aceh sariawan. Sariawan itu yang di mulut terasa sakit itu loh Bapak Ibu. Saya enggak tahu kalau di Aceh bahasanya apa, istilahnya apa. Itu bahasa Indonesianya sariawan. Nah, otomatis untuk penyembuhannya diperlukan banyak kandungan vitamin C. Nah, Bapak Ibu menyampaikan ke anak-anak manfaatnya kita belajar tentang buah anggur, diantaranya itu. Anak-anak nanti kalau pas kena serangan sariawan, boleh mengkonsumsi, diperbanyak konsumsi buah anggur. Atau boleh juga anak-anak manfaatnya mempelajari buah anggur ini adalah ini bisa untuk dijual, tidak dalam bentuk buah langsung. Anak-anak boleh nanti berdagang es jus itu, membuat es jus buah. Nah, boleh Bapak Ibu, manfaatnya di situ. Terus, lalu tahap K, kolaborasi. Ini Bapak Ibu paham. Tahap kolaborasi itu tahap kelompok, belajar kelompok. Tahap kolaborasi itu Bapak Ibu tidak harus satu kelompok terdiri dari 4, 5, 6, tidak. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu lebih cenderung, lebih suka itu berpasangan saja. Dua-dua saja. Mengapa? Karena kalau dua itu pasti keduanya akan kerja beneran. Pasti akan kerja. Coba Bapak Ibu kan sering ya melihat anak-anak itu kalau misalnya dibagi satu kelas, misalkan satu kelas terdiri dari 30 anak. Lah Bapak Ibu hanya membagi kerja kelompoknya hanya 5. Apa yang akan terjadi? Itu nanti pasti justru rame. Karena banyak penumpang gelap. Penumpang gelap itu apa? Penumpang gelap itu mereka hanya gabung, ikut-ikutan saja, yang kerja mungkin hanya 1 atau 2 orang, yang lainnya pasti rame, apalagi anak-anak. Kalau saya kemarin, mengapa Bu Arina hanya membagi kelas itu menjadi 5 kelas saja, karena terkait dengan waktu Bapak Ibu kemarin tuh terkait dengan waktu nanti untuk presentasinya kan butuh waktu lama. Jadi itu saja pertimbangannya. Nah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu catat bahwa di tahap kolaborasi ini Bapak Ibu itu yang istilahnya kegiatan jantung, kegiatannya Log R itu ya di sini Bapak Ibu, di kolaborasi ini. Jadi Bapak Ibu mengoptimalkan kelompok. Ya. Dan bukan berarti terus Bapak Ibu, ya sudah anak-anak saya tinggal. Kalau sudah belajar kelompok sudah terus ditinggal ke kantor, jangan, kasihan. Jadi Bapak Ibu harus keliling, tanya, ayo mana kesulitannya, terus begitu puter, dan di situ juga Bapak Ibu akan berkesempatan memberi nilai, ya kan Bapak Ibu pasti tahu, oh anak ini benar-benar kerja sungguh-sungguh, oh anak ini hanya ngikut saja, yang kerja hanya yang salah satu, yang lainnya nggak kerja. Jadi Bapak Ibu justru di tahap kolaborasi ini insya Allah lebih banyak Bapak Ibu itu bisa membimbing secara langsung ke grup atau ke kelompok anak-anak. Ya, jadi dimaksimalkan di sini. Dan setiap kali Bapak Ibu menemukan menemui mungkin ada anak yang melakukan kesalahan dalam mengerjakan itu, cukup dicatat saja. Tidak harus langsung ditunjukkan, loh nah ini salah, tidak harus. Ya, dicatat.
Lalu nanti berkeliling lagi. Oh, kok anak-anak di poin, misalkan ada poin A, B, C, D yang harus dikerjakan poin A, B, C, D. Nah, kelompok 1 di poin B sulit. Kelompok berikutnya kelompok 2 poin B juga kesulitan. Nah, Bapak Ibu nanti kan ada evaluasi di situ. Ya, ternyata poin B itu hampir semua kelompok mengalami kesulitan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tidak harus semuanya dijelaskan per satu kelompok tidak. Jadi pada poin tertentu perlu dibahas secara bersama-sama agar Bapak Ibu nggak capek. Ya, ya Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sampai di tahap kolaborasi? Silahkan. Ada yang ingin menyampaikan Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu yang sampai di tahap kolaborasi, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin kesulitan? Ya agak bingung, Bu. Ya, Pak Maimun, mana? Masih agak bingung. Yang mana? Contohnya di kolaborasinya, Bu. Kolaborasinya. Oh ya, di tahap kolaborasi masih bingung. Baik, Bapak, gini ya, di tahap kolaborasi itu kan kerja kelompok. Kita Pak Maimun tadi ngikuti yang ini, yang saya contohkan dengan buah anggur tadi. Ikut. Ikut. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu membuat ya untuk kelompok itu, misalkan Bapak Ibu dengan gambar gambar anggur, ya. Itu Bapak Ibu sudah membuat kolom, misalnya kolom kerja, ya LKPD namanya, lembar kerja peserta didik, ya. Ini dibuat kolom-kolom. Contoh, ayo Bapak Ibu, kolom apa saja tadi yang memungkinkan anak-anak perlu kerjakan secara kelompok? Apa kira-kira? LKPD-nya apa kira-kira? Lembar kerja peserta didiknya. 1 kolom ya, misalkan warna. Nah, anak-anak kan pasti tahu, bisa menjawab itu ya Bapak Ibu ya. Warna. Atau dibuat Bapak Ibu boleh juga dibuat mind map. Bentar. Tadi ada yang membuat mind map itu bagus. Nah, ini contoh mind map. Ini tapi bukan buah ya. Begini nih mind map. Apakah kelihatan? Ya, Bu. Nah, mind map seperti ini. Jadi di tengah-tengah ini ditulis anggur. Ya. Kemudian Bapak Ibu membuat boleh dilingkari atau kotak ke sana. Anak-anak diminta mendiskusikan apanya saja. 1 misalkan warna. Nah, anak-anak kan cukup mengisi warnanya yang ada di sini, merah, hijau, ungu. Itu kita titik-titik, A titik-titik, B titik-titik, C titik-titik, begitu. Itu kan contoh. Kemudian buat lagi lingkaran atau kotak atau apa begitu ya, dibuat lagi. Sekarang yang perlu dicari oleh anak-anak apanya dulu? Rasa misalkan. Ya. Tadi kan sudah nemu yang merah, hijau, ungu, begitu kan Bapak Ibu? Misalkan ya, Bu. Merah titik 2 dominan rasa apa? Yang hijau dominan rasa apa? Dah, terus berikutnya misalkan diberi lingkaran lagi. Tadi sudah warna, sudah rasa. Apa kira-kira yang ingin Bapak Ibu inginkan dari anak-anak untuk mempelajarinya? Apa kira-kira Bapak Ibu? Manfaat, Bu, bisa. Apa? Manfaatnya. Nah, manfaat. Ya, bagus. Manfaat.
ditulis, anak-anak diminta nulis. Selain manfaat apa lagi? Misalkan kandungan. Nah, kandungan buah anggur tadi. Oh, iya. Tapi yang ini Bapak Ibu, anak-anak harus diberi kesempatan browsing. Ya, boleh buka HP-nya, suruh mencari. Buah anggur warna merah itu kandungannya apa saja ya? Didata oleh anak-anak, ditulis. Lalu yang hijau warna apa? Kandungannya apa saja ya? Berapa persen, berapa gram itu kan ada. Lalu yang warna ungu apa saja ya? Nah, justru dari data itu Bapak Ibu bisa nuntun membimbing anak-anak. Lah, itu kan anak-anak, coba kamu temukan kandungan apa saja yang terdapat di ketiga-tiga warnanya apa di ketiga anggur itu yang sama semuanya ada. Oh, vitamin C, bagus. Nah, sekarang dicari. Kan semuanya mengandung vitamin C, tapi yang paling banyak di anggur warna apa? Justru dari situ Bapak Ibu, nanti akan ada diskusi lagi lebih panjang. Ya. Anak-anak akan apa? Anak-anak semakin terbuka, anak-anak semakin bisa, anak-anak akan semakin otaknya ya berpikirnya itu semakin dalam, semakin jauh. Nah ini pembiasaan Bapak Ibu guru membiasakan anak-anak untuk jeli, ya untuk jeli, lalu untuk berpikir lebih jauh seperti itu. Ya. Dari segi mungkin Bapak Ibu boleh loh, tidak harus diselesaikan di kelas. Jadi membuat ini anak-anak khusus yang kandungan anggur itu tadi itu boleh dibawa ke rumah, dikerjakan lebih lanjut di rumah. Karena apa? Karena butuh waktu lebih lama itu nanti. Ya, itu. Ini tadi Bapak kan masih tetap dalam konteks kerja kolaborasi, toh? Kerja kelompok kan itu tadi. Iya, konteksnya masih di kolaborasi. Jadi seperti saya bilang di awal, jantungnya LogR, jantungnya kegiatan pembelajaran menggunakan LogR, literasi, orientasi, kolaborasi, lalu nanti R yang terakhir itu refleksi. Jantungnya di kolaborasi ini. Jadi dari segi waktu di sini yang lebih banyak Bapak Ibu beri waktu kepada anak-anak di sini di kolaborasi, tahap kolaborasi. Pak Maimun sudah bisa dipahami? Insya Allah Bu, sudah agak bisa lah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi jantungnya LogR, kegiatan pembelajaran kita itu di tahap kolaborasi ini. Mengapa kira-kira Bapak Ibu kok jantungnya ada di kolaborasi? Kita harus paham, harus tahu. Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin ini Bu, seluruh informasi tentang materi ajaran berpusat di situ mungkin Bu. Contoh yang tadi misalnya buah anggur ya. Ya. Jadi informasi tentang buah anggur kan banyak, anak-anak bisa berimajinasi kan banyak, Bu. Dari warna, rasa dan sebagainya. Betul. Ya. Mungkin itu. Apalagi kira-kira Bapak Ibu? Mengapa kok jantungnya diletakkan di kolaborasi? Ada yang boleh, siapa yang berpendapat silakan. Ayo ini Mbak Cut Fitriana, Bu Cut Fitriana ya, yang putranya 4 itu Bu Cut Fitriana, betul? Bu Cut Fitriana, halo. Kayaknya ditinggal pergi ya. Enggak ya. Nah, jadi mengapa kok kolaborasi itu merupakan kegiatan intinya atau kegiatan sentral atau jantungnya. Karena begini Bapak Ibu, kita Bapak Ibu guru itu harus berusaha
pintar-pintar menggiring anak-anak untuk kedepannya anak-anak itu bagaimana caranya agar bisa belajar sendiri. Ya, arahnya ke sana. Jadi kalau selama ini kita mengajarnya, Bapak Ibu guru mengajarnya itu terus saja anak-anak kita beri, kita ibaratnya makan selalu kita suapin, nggak akan pintar. Ya. Jadi, loh, anak-anak kelas 1 apa bisa toh Bu? Mungkin Bapak Ibu menganggap begitu. Justru Bapak Ibu, kita kemarin sudah kita ini ya harus bisa merubah. Kegiatan AKMI ini diadakan itu pusatnya ya, intinya sebetulnya apa? Harus merubah cara mengajar Bapak Ibu. Di sini betul-betul memang ingin AKMI ini, Kemenak ini memang betul-betul ingin mengajak Bapak Ibu mengajar dengan cara baru, paradigma baru, pandangan baru, strategi baru. Contoh yang sangat simpel. Selama ini kita mengajar sejak kelas 1 ya, misal dimulai saja sejak kelas 1 Bapak Ibu ya, sejak kelas 1. Agar nanti apa? Hasilnya kita tidak bisa melihat hasil AKMI ini 2 tahun ke depan, mungkin belum ada hasil. Ya. Jadi sekarang ini di sejak kelas 1 Bapak Ibu yang mengajari kelas 1 harus sudah dimulai. Ya, harus sudah dimulai. Apa? Anak-anak dibiasakan ditunjukin gambar. Anak-anak kan senang kalau gambar. Terus Bapak Ibu sudah harus mulai diberi pertanyaan pelan-pelan. Anak-anak, ini gambar apa? Anak-anak, ayo dilihat. Pernah nggak melihat gambar ini? Di kampung ada tidak? Jadi sering ditanya, sering untuk ditingkatkan lagi levelnya pertanyaan. Dengan cara menanya, Bapak Ibu sebetulnya sudah mengajar itu. Kan selama ini yang sering apa? Seringnya adalah kita menjelaskan dulu panjang lebar, menjelaskan panjang lebar. Lalu baru memberi pertanyaan. Iya kan, Bapak Ibu? Kita selama ini kan gitu ya? Iya, Bu. Iya, makanya ayo kita rombak. Kita caranya apa? Kita rombak cara mengajarnya. Boleh saja, loh Bu, saya ingin menjelaskan, ini loh Bu sulit tentang misalkan listrik, Kemarin katanya di kelas, listrik di kelas berapa Bapak Ibu ada di MI itu? Kelas 6, Bu. Oh, di kelas 6, ya. Misalkan tentang listrik. Nah, terus Bapak Ibu berkata gini, Bu, tentang listrik itu sulit. Informasinya kalau tidak dari buku nggak bisa. Mana mungkin nanti saya tanya ke anak-anak. Nah, ini berarti Bapak Ibu kepinginnya menjadi super teacher ya. Menjadi pusatnya dari anak-anak. Menjadi pusatnya kegiatan pembelajaran. Padahal sentral pembelajaran kita bukan di guru Bapak Ibu. Harusnya di anak-anak, di murid-murid. Ayo, kira-kira Bapak Ibu, ini mungkin yang guru kelas 6 juga ada. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengajar listrik agar anak-anak, menggiring anak-anak untuk berpikir, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Saya bukan guru IPA soalnya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Bertanya ke anak-anak dulu atau apa namanya? L-nya, literasinya, stimulusnya, apa kira-kira? Boleh nggak stimulusnya berupa gambarnya Alpha Edison? Boleh nggak Bapak Ibu? Kalau di buku itu ada, Bu. Ada gambarnya Thomas Alva Edison? Di tema ada gambar Thomas. Nah, boleh Bapak Ibu menunjukkan Thomas Alva Edison. Anak-anak siapa yang tahu
tahu ini gambarnya siapa. Jadi kita tidak berpikiran negatif, dikiranya bahwa anak-anak nggak akan tahu. Belum tentu Bapak Ibu ya. Boleh jadi anak-anak menjawab gambarnya Thomas Alva Edison itu disebut, oh itu saya pernah kenal, itu gambarnya gubernur misalkan, gubernur Aceh misalnya, sangat mungkin. Jadi ya anak-anak silakan, Bapak Ibu akan malah terhibur nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin dari gambar situ. Terus ditanya lagi, kan tahu ini penemu listrik anak-anak. Bapak Ibu memberi motivasi bahwa Thomas Alva Edison itu ketika menyelidiki ingin membuat sampai menemukan listrik itu berpuluh-puluh kali melakukan percobaan. Katanya sampai 996 kali loh Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu yang mungkin mengajar di kelas 6. Iya, Bu. Betul ya, sampai 996 kali lah. Kan luar biasa. Dari situ Bapak Ibu langsung cerita ke anak-anak. Bayangkan anak-anak, kita yang hanya sekarang ini menikmati listrik asal tinggal klik, tiba-tiba terang. Klik, tiba-tiba padam. Hanya klik seperti itu. Anak-anak kan belum pernah berpikir bagaimana listrik ini bisa ditemukan. Bagaimana sampai yang bulat atau yang panjang itu bisa menyala, akhirnya ruangan ini terang. Dari situ Bapak Ibu bisa memotivasi anak-anak. Padahal itu prosesnya sangat panjang ya. Seperti itu. Ya, itu adalah tahapnya tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Salah, Bu. Bisa ya? Bagus. Nah, itu nyampe tadi di tahap kolaborasi ya. Berikutnya terakhir tahap apa Bapak Ibu? R. Log R. L itu literasi. O orientasi. Lalu K. K-nya kolaborasi. Yang R apa Bapak Ibu? Refleksi, Bu. Nah, betul. Ayo di tahap refleksi yang disampaikan, yang dilakukan Bapak Ibu apa saja? Menyimpulkan kesimpulan dari materi yang telah diberikan. Ya, betul. Menyimpulkan. Sekarang saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Menyimpulkan. Itu kira-kira yang menyimpulkan Bapak Ibu gurunya ataukah anak-anak? Ibu guru bersama anak-anak. Nah, bagus. Ibu guru bersama anak-anak. Tetapi Bapak Ibu, kalau misal pelajaran materinya itu pas kebetulan sangat mudah, kira-kira bisa nggak anak-anak itu diminta untuk menyimpulkan kira-kira? Bisa ya. Nah, iya. Kita harus menggiring anak-anak. Ayo nak, disimpulkan. Apa kira-kira pelajarannya hari ini? Bagaimana? Nah, kalau tadi tentang anggur, anak-anak menyimpulkan buah anggur Bu terdiri dari 3 warna. Rasanya ini bagus. Ayo simpulkan lagi. Apa yang tadi diserap yang sudah masuk pengetahuan tentang anggur pada kamu. Itu termasuk ini Bapak Ibu termasuk tahap refleksi. Jadi refleksi itu selain menyimpulkan, Bapak Ibu boleh nanya, Nak, apa yang sudah kamu tahu? Informasi apa saja yang sudah kamu satu persatu ditanya. Boleh Bapak Ibu. Oh, yang itu sudah mendapatkan ilmu tentang ini. Yang itu informasi tentang ini. Seperti itu. Sudah ya? Sudah dapat 2 kegiatan yang ada di refleksi. Yang ketiga apalagi Bapak Ibu? Kesulitan yang dihadapi. Apa? Kesulitan yang dihadapi murid. Nah, iya, kesulitan. Harus ditanya kesulitannya dihadapi. Anak-anak ada kesulitan. Nah, ketika anak-anak menjawab, terus kita mengulangi sedikit lagi, diulangi.
Betul. Dan mengulangi pun kalau sekiranya ada temannya yang lain bisa menjawab, kasih kesempatan teman yang lain ya. Karena apa? Gini Bapak Ibu, kita betul-betul berusaha banget menggiring anak-anak itu semuanya yang sebisanya itu anak-anak. Diberi kesempatan anak-anak. Jadi sentralnya itu anak-anak. Guru berusaha hanya mengarahkan, membimbing. Seperti itu. Berusaha keras, pokoknya kalau misalnya kita, aduh, saya tadi ngomong saja, jelaskan saja, belum tanya ke anak. Ingat, harus tanya. Anak-anak suruh berpendapat. Terus menerus begitu. Tujuannya itu tadi, agar anak-anak terbiasa mikir, terbiasa berpendapat, terbiasa berani untuk menyampaikan sesuatu pikirannya. Seperti itu. Baik, apalagi selain menyampaikan lagi ya, menyampaikan menanya kesulitan anak-anak, ada lagi Bapak Ibu? Apa? Di akhir-akhir itu, kalau Bapak Ibu mau menutup pelajaran apa lagi? Ada? Hikmah ya, hikmah. Ya, atau kesan boleh, atau tersampaikan rasa senang tidaknya. Anak-anak senang enggak hari ini pelajarannya? Oh senang Bu. Atau misalkan ditanya senang enggak hari ini? Diam saja. Bapak Ibu gurunya ya harus paham. Kenapa ya anak-anak kok diam saja? Jangan-jangan kitanya, Bapak Ibu gurunya, kitanya yang tadi menyampaikannya kurang menarik atau bulat apa yang bulat itu Bapak Ibu paham bulat itu apa? Gini, menjelaskannya itu muter-muter, itu namanya bulat kalau bahasa Jawa. Anak-anak akhirnya bingung untuk pahamnya. Terus yang terakhir, boleh juga di tahap refleksi Bapak Ibu itu menyampaikan kegiatan pertemuan berikutnya, itu boleh. Nah, kali ini pelajaran yang ini tadi masih ada yang belum tersampaikan. Nah, minggu depan A, B, C ini kita ulang lagi, atau ayo tadi waktu kerja kelompok tadi kelompok yang itu belum menyampaikan pendapatnya sama sekali. Ayo, minggu depan akan Ibu tagih. Seperti itu, boleh itu disampaikan. Atau tadi misalkan, oh iya tadi kerja kelompoknya ada 1 poin yang belum terselesaikan karena membutuhkan waktu lebih banyak. Besok pertemuan berikutnya kita pelajari lagi yang itu ya, misalkan itu. Tentang kandungan-kandungan tadi kan anak-anak harus browsing. Ada lagi Bapak Ibu yang tanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekarang ini sudah 18 yang masuk. Saya minta menyampaikan ini Bapak Ibu sampai di mana pekerjaannya membuat skenario pembelajarannya. Ini kalau di kelas sudah heboh. Kalau di sini saya mau heboh bingung. Ayo Bapak Ibu semangat. Semangatnya mana? Ini enggak semuanya di mute. Speakernya, loudspeakernya di mute. Dibuka saja. Semangat pagi guru madrasah se-Aceh Raya. Semangat pagi. Pagi. Jangan lupa. Ini loh sore. Iya, semangat, nggak ada semangat sore, semuanya semangat pagi. Semangat. Iya, semangat. Atau pagi. Boleh.
Bapak Ibu, ayo kelompoknya siapa yang sudah mungkin sudah selesai untuk apa namanya penyusunan skenario pembelajarannya. Kelompoknya Pak Herman udah? Ini mau nanya ini kan. Ini suara siapa ya? Speaker. Pak Herman, kelompok apa kemarin? Kelompok ini kelompok apa namanya kemahiran ya? Tampil. Oh terampil, ya kelompok terampil. Bersama siapa lagi Bapak? Pak Maimun. Pak Maimun, Pak Maulidin, Bu. Loh, enggak, ya di kreasi ya betul, terampil betul terampil. Terus? Pak Maulidin, habis itu Bu Maimunah, Bu. Bu Maimunah. Ini Pak Maulidin belum kelihatan kayaknya. Hei Pak Maulidin, di mana? Bapak, kok nggak tampil, ayo. Bubuk siang, Bu. Masih bobok, Ibu. Waduh, jam segini masih bubuk. Pak Maulidin itu orangnya lucu itu. Pak Maulidin, terus siapa lagi yang terampil? Fardiana. Bu Mardiana. Fardiana. Iya, Bu. Sampai di mana penyusunan skenario pembelajarannya? Sementara belum ini Bu, belum apa namanya, belum kami bikin kan. Yang ini ada yang perlu saya tanyakan sama Ibu. Ya, model silakan. Pembelajarannya, model apa namanya? Boleh model NHT atau sebagainya Ibu. Maksudnya kalau yang contoh Ibu kasih kan PBL nih, problem based learning. Ya. Ya, yang maksud saya tanya untuk modelnya, model NHT bisa nggak Ibu? NHT itu kayak gimana? Coba dijelaskan dulu. Number, head together. Together itu ya. Ya, boleh. Boleh, Bapak boleh. Tetapi prinsipnya pakai model pembelajaran apapun boleh. Tetapi prinsipnya di sana mencakup tahap log R-nya muncul, Bapak Ibu ya. Saya agak lupa yang NHT itu. Coba Pak Herman jelaskan dulu bagaimana. Itu apa namanya tuh nomor yang Di kepala. Gimana dibilangnya kalau dalam bahasa Indonesia? Ya, diberi nomor di kepala. Nomor yang tahu di kepala siswa. Terus contohnya itu kayak gimana dibilang? Contohnya gimana? Susah Bu jelasin pakai bahasa Indonesia. Iya, silakan. Contohnya. Ya, yang maksudnya gini Bu, kalau misalnya yang kami bikin kan tidak model problem based learning nih, bisa kan Ibu? Itu hanya contoh kok. Iya boleh, yang lain boleh. Boleh ya. Boleh. Insya Allah malam kerja. Ya, dikasih nomor terus ditunjuk gitu kan Pak ya? Ya. Berarti nanti Pak Herman harus memunculkan L, log R-nya kan harus masuk L-nya. L-nya itu kan literasinya. Ya. Itu mungkin ditunjukkan dulu. Lalu dengan cara apa itu? Anak-anak bernomor sekian, silahkan menjawab. Seperti itu ya? Nah, ya kurang lebih seperti itu. Boleh pakai model pembelajaran apapun boleh. Silahkan. Yang saya berikan tuh hanya contoh Bapak Ibu. Ya, makasih Bu. Nanti malam insya Allah kami kerjakan. Sip, semangat loh ya. Nanti malam dikerjakan. Besok pagi sudah masuk di Google itu yang dibuat oleh Pak Aris. Jadi sebetulnya untuk pengumpulannya boleh langsung dijabri ke saya, boleh, atau langsung di Google Drive itu juga boleh. Google Form ya. Ya.
Berarti kelompok terampil yang waktu itu duduk di depan sudah siap. Ini Pak, kelompoknya Bu Maimunah, kelompoknya Pak Maulidin. Pak Maulidin nanti ditelepon atau ditanyakan Bu Harina. Ya, Bu. Oke, baik. Yang kreasi tadi, kreasi perlu ruang kreasi Pak Ahmad Dahlan, kemudian Bu Marziah, lalu Bu Mursida, Bu Mawarni, terus Pak Marzuki. Apakah hadir semuanya di sini? Hadir ya. Bu Marziah sudah paham tadi ya, Bu? Allah, Bu, sudah. Ini, Bu, untuk skenario-nya kami buat sesuai dengan yang kami tampilkan malam kemarin itu bisa, Bu? Skenario-nya. Yang kemarin itu tentang makan secukupnya dan jangan sisakan makanan. Ya, tapi kemarin kan ada evaluasi kalau tidak salah ya. Ada itu yang hasil dievaluasi waktu di kelas itu perlu Ibu perbaiki di RPP-nya, di rancangan pembelajarannya. PD-nya itu, Bu, ya. Ya. Yang ada dalam teks tersebut. Ya. 2. Berapa umur anak yang dalam teks tersebut? Mengapa mobil tersebut bisa tergores? 4. Apakah perbuatan Zafran termasuk perbuatan terpuji? 5. Buatlah masing-masing kelompok sebuah gambar tentang kejujuran. Itu aja, Bu. Sebentar. Yang masing-masing kelompok membuat gambar. Membuat ya, Bu ya, membuat gambar ya. Gambar tentang kejujuran. Itu maksudnya kayak gimana, Bu? Membuat gambar kejujuran. Maksudnya si Zafran tersebut terjatuh terjatuh sepeda, tergores mobil. Itu mungkin tugasnya apa? Karena untuk anak-anak dasar dan anak-anak perlu intervensi itu belum mampu. Itu kan sudah karya. Dan yang terkait menggambar ya Pak, Bu, menggambar itu tidak semua orang itu mempunyai bakat. Ya kan? Boleh jadi anak perlu intervensi itu menggambar pinter. Dan boleh jadi juga anak-anak yang di tahap perlu kreasi ternyata menggambar kesulitan walaupun dia pintar secara kognitif, secara akal maksudnya. Ya, berarti itu nanti diperbaiki yang LKPD-nya untuk yang terakhir itu ya. Iya. Oke. Nah, terus ini tadi kayaknya belum disebut tujuan. Tujuan pembelajarannya nanti disebutkan. Iya, tujuan. Ya, tujuannya. Terus yang ini di model skripnya ditiadakan. Kalau skrip itu tugas akhir individu perorangan, bukan kelompok. Bukan kelompok ya, Bu ya? Ya. Nah, Bu. Berarti paham ya kekeliruannya di mana gitu tadi? Paham. Oke, alhamdulillah ya. Atau dibikin video saja, membuat video saja malah lebih enak kalau buat video. Kalau menulis nanti banyak malahan ya. Kalau buat video paling sekitaran 10 sampai 20 menit itu durasinya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oh, terima kasih banget ya sudah berusaha. Ya. Baik, Bapak Ibu. Ini kelompok terampil sudah, kelompok dasar dan perlu
perlu intervensi juga sudah. Yang belum berarti cakap. Kelompok cakap siapa kelompok cakap? Bu Melda Sari mungkin. Terus Bu Darnisa, ya. Kelompok cakap. Bu Cut Fitriana, betul? Ayo kelompok cakap, mana kelompok cakap? Kami cakap. Kami terampil, Bu. Terampil. Yang Bu Cut Fitriana terampil? Ya, Bu. Oh, terampil. Berarti terampil yang kan Kedua. terampil ada 2. Ayo yang cakap siapa ya? Bu Hamsiah. Pak Irwandi. Bu Husna. Zahara lagi kayaknya. Oh, Bu Yahara. Bu. Bu Yahara, ya Pak mana Bu Maimun. Yahara? Oh, Pak Maimun, ya. Mana ini orangnya? Yo, Pak Maimun. Pak Maimun. Ada, Bu. Ah, Pak Maimun kelompok cakap ya? Entah apapun, entah. Nggak lupa juga. Bukan? Iya, kayaknya kalau cakap. Loh, kok iya kayaknya? Pak Maimun lupa ya. Anggotanya siapa aja Pak Maimun? Ingat apa enggak? Yang ingat kayaknya Ibu Danisa gak ketua. Maimun, Bu Danisa, terus siapa lagi? Darnisa. Ibu apa ya namanya, udah lupa, Bu. Kalau Pak Irwandi di mana itu? Pak Irwandi kelompok apa? Wandi kelompok Terampil, Bu. Oh, di terampil. Ya. apa namanya? Ayo, cakap. Namanya udah lupa, Bu. Kok masih 2? Masih kemarin lusa udah lupa. Namanya Bu Maimun. lupa namanya. Oh, namanya lupa. Ayo yang cakap. Siapa? Bu Marlina. Malina. Iya. Apa Kami enggak? terampil. Kelompok Halo, apa? Bu. Halo. Kami terampil, Bu. Oh, terampil. Bu Oh. Marlina diterampil. Ya, berarti terampil dengan Pak Taufik yang belakang. Ya, Pak Taufik. Bu, Ibu Nur Zahara. Nak Zahara, Oh Nur iya, Zahara. Bu, ya, Ibu Zahara. Terus siapa lagi? Bu Husna, Bu. Bu Husna, ya, Bu Husna. Ini masih ketemu 4. Kalau Lagi, Bu ya. Bu Hamsiah tadi ya, Bu Hamsiah terampil ya? Oh iya, kayak Kamsiah ya itu lagi, Bu. Ini masih cakap, masih ketemu 4, Pak Maimun, Bu Danisa, Bu Nur Yahara, dan Bu Husna. Siapa lagi yang satu? Bu Kamsiah kayaknya ke cakap, Bu. Cakap ya, Bu Hamsiah? Oh ya, berarti Bu Hamsiah. Dari kelima ini, siapa yang menyelesaikan kemarin, menyelesaikan untuk penyusunan, apa namanya, penyusunan RPP-nya, penyusunan skenario pembelajarannya siapa? Ibu siapa namanya itu? Aduh. Bu Husna kayaknya, Bu ya. Bu Husna bukan. Bu Husna. Ya, Halo, ada Bu di Husna. kelompok. Bu Husna adakah di sini? Hadir ya Bu Husna ya? Bu? Halo Bu Husna. Ayo kita panggil bareng-bareng. Bu Husna. Bu Husna. Bu Husna hadir enggak? Coba. Enggak, Bu. Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, nggak hadir, Bu. Enggak ada. Oh ya, enggak ada. Enggak ada. Kalau Bu Zahra. Bu Yara, ya Bu Yara, Bu Nur Yahara. Kayak bayang nggak hadir ya kelompok cakap, Bu. Enggak ada. Juga enggak ada. Enggak ada. Berarti yang Kamsiah hadir. sama Bu Darnisa ada, Bu. Darnisa Oh, ada. Bu Darnisa sama Bu Hamsiah. Ya silahkan sampai di mana mengerjakannya skenario pembelajaran, Bu. Bu Darnisa sama Bu Hamsiah.
Bener Lelais, harus di mute itu. Di situ ruame kayaknya. Iya. Ayo Bu Hamsia sama Bu Darnisa silahkan. Bunyi burung hilang. Untuk cakap. Kemarin. Untuk cakap sampai di mana? Pak Maimun? Ya Bu. Sampai di mana kemarin itu untuk membuat skenario pembelajarannya? Yang ingat yang ini, yang di kisah Nabi apa? Kisah Suhaib Semul ya Bu, itu ya. Yang skenario pembelajaran RPP. Yang malam itu loh, kita ngerjakannya malam enggak selesai itu loh. Terus kita PR kan? Ana. Oh ya, kayaknya Bu sama ini Bu ya. Enggak sama saya, bagaimana nih? Siapa? Oh Apa ya, tidak. Bu Zahra kayaknya, Bu Zahra sama Bu Husna. Oh, dan dua-duanya enggak ada. Nah. Ya dah. Cek yang di saya cuma itu yang ingat yang di tampilan itu yang apa cerita semut sama Nabi Sulaiman. Iya. Yang ada di laptop saya. Iya. Itu kan bagaimana cara kelompok Pak Maimun itu mengajar ke anak-anak. Jadi mengajar ke anak-anak nanti berupa skenario pembelajaran. Kayak RPP itu loh Pak. Dibuat materinya, cerita semut dan Nabi Sulaiman itu. Iya Bu. Nah, ya dibayangkan aja nanti cara mengajarnya bagaimana ya, pakai metode apa ya, itu bisa. Dan itu pun Pak penjenengan bisa membuat cerita semut dan Nabi Sulaiman itu di waktu mengajar di kelas atau mengajar pura-pura mengajar untuk divideokan. Sudah langsung selesai. Maksudnya apa? Maksudnya tugasnya diskusi ya membahas itu. Lalu tugas membuat skenario pembelajaran, materinya juga semut dan Nabi Sulaiman. Lalu nanti ketika mengajar praktek kan boleh dikumpulkan harus dikumpulkan video itu. Kita mengumpulkan video kan? Ya. Boleh langsung pakai itu. Sama Bapak dibuat untuk mengajar. Itu video yang direkam video kita ngajar ya. Ya, kan itu semua masing-masing Bapak Ibu guru peserta itu kan tugas akhirnya individu sendiri-sendiri yaitu berupa membuat video mengajar. Tuh. Topiknya Bu gimana topiknya? Bebas. Oh nggak masuk yang tadi yang materi yang kelompok tadi ya nggak masuk Bu. Maksudnya begini. Kan itu aslinya tugas kelompok kan Pak yang maksud saya boleh Bapak pakai untuk tugas individu waktu Bapak membuat video. Jadi Bapak Pak Maimun pura-pura mengajar anak-anak di kelas, yang diajar apa? Materinya itu tadi Nabi Sulaiman dan semut tadi. Oh ya. Ya. Boleh ada siswa, boleh nggak ada siswa, tapi divideokan. Terus nanti dikirim, diunggah. Karena yang ini tugas wajib Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak menyetorkan tugas akhir, Bapak Ibu nggak akan menerima sertifikatnya. Itu langsung panitia pusat itu yang membuat nanti. Itu video yang kita rekam itu memuat yang sistem metode log R-nya itu Pak. Harus mewakili semua yang di log R itu. Iya, langkah-langkahnya harus log R itu dimunculkan ketika Bapak Ibu mengajar. Harus dimunculkan itu. Karena memang penilaiannya di sana, di langkah-langkahnya kayak gimana.
Iya, Bu, ya, Bu. Dan saya ingatkan juga untuk tugas akhir membuat video mengajar itu tidak harus dari dari literasi membaca, dari literasi manapun boleh. Misalkan Bapak Ibu guru matematika, otomatis lebih cenderung di literasi numerasi. Bapak Ibu merasa lebih enjoy, lebih nyaman mengajar matematika. Berarti di literasi numerasi. Cuma insya Allah literasi numerasi Pak Aris ya. Ya, Bu. Nah, mungkin Pak Aris pun juga sudah menyampaikan bahwa cara-caranya nanti tetap log R itu dimunculkan. Apa sudah disampaikan gitu juga? Ya. Di literasi numerasi juga disampaikan prosesnya, langkah-langkahnya pembelajaran itu harus memunculkan L-nya, literasinya muncul, lalu O-nya orientasi dimunculkan, lalu K-nya itu kolaborasi, lalu yang terakhir R, refleksi. Itu dibahas juga kan di literasi numerasi? Ya, Bu. Sama, memang iya. Jadi nanti semuanya itu dimunculkan log R itu. Kita menilainya memang dari sana. Langkah-langkahnya pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan yang dikonsepkan oleh AKMI apa belum. Gitu. Terus Bu dikirim kemana Bu? Videonya nanti di link mana? Ngirimnya, Ya. Linknya sudah dibuatkan oleh Pak Aris. Coba kayaknya di grup sudah di-share kok. Nanti dicari lagi ya. Ada kok, sudah dikirim seingat saya sama Pak Aris. Nanti kalau ternyata belum, nanti dicari lagi atau tanya Pak Aris. Nanti biar di-share lagi oleh Pak Aris. Berarti bukan di LMS-nya, Bu, ya, yang di-upload itu, Bu, ya. Ada link khusus. Nah, untuk LMS mungkin ya, karena pengalaman saya ngikuti yang di Surabaya dulu, di LMS ada juga tempat mengupload produk kita, karya kita, itu ada. Tetapi yang ini saya belum melihat apakah ada ruangnya untuk mengupload atau mengupload video ini atau tidak. Makanya nanti dilihat. Yang terpenting jika misalnya nanti Bapak Ibu itu di LMS itu tidak ada ruang untuk mengupload, tapi kan sudah diupload di grup kita ke instruktur. Nanti kan yang memberi nilai instruktur. Boleh jadi nanti yang diminta oleh panitia pusat hanya nilai, boleh jadi seperti itu. Ya. Jadi ini tadi yang tidak masuk, yang tidak ikut, ini Bu Kusna, Bu Nur Zahara. Sebentar, Bapak Ibu, kita itu yang tertera di sini itu 28. Aslinya berapa orang kemarin? 24 ya? 26, Bu. 26. Oh, 26. Sebentar, ini Pak Dahlan ada ya? Hari ini ada nggak di sini, Pak Dahlan? Oh, ada. Ada, Bu. Bu Cut Fitriana ada. Bu Darmiati tadi ada. Bu Darmiati itu kelas ini ya, kelas 90 ya? Ada Bu, Pak Ibu, Bu Darmiati? Nggak hadir ya, Bu? Enggak, Bu. Enggak hadir. Oh, ada tetapi tidak hadir. Ya. Oh, masuk di kelas kita tapi tidak hadir. Oke. Terus Bu Darnisa hadir enggak? Tidak. Darnisa. Ada hadir. Oh, ada.
Pak Dian ini yang nggak ada ya, Dian Hardianto itu nggak ada orangnya ya? Nggak ada. Pak Edi Abdul Hamid? Ada juga nih Bu. Ada. Bu Fardiana ada ya tadi ya? Ya, Pak Bu. Herman ada. Bu Husna yang nggak ada. Bu Ilma ada. Pak Irwandi ada. Bu Hamsiah tadi ada ya? Pak Maimun ada. Bu Marlina ada? Ada Bu. Ada. Bu Marziah Ada, Bu. ada ya? Ada. Bu Maimunah hadir Bu. Hadir Bu. Ya. Terus berarti berikutnya Pak Maulidin nggak hadir ya? Bu Mawarni ada. Pak Medi juga nggak ada ya? Iya, nggak ada Pak Nggak Medi. ada. Pak Medi menurut informasi Bu baru sampai. Ya. Baru sampai? Baru sampai ke tempatnya. Semelu Gitu ya? jauh Bu. Ya. Baru sampai sejak hari Minggu itu baru nyampe di rumah? Iya Bu. Nggak ada Ya kapalnya kemarin tuh Bu. Allah. Ya Allah ya ya. Ngabari ini tadi ngabari baru nyampe di rumah gitu ya? Subhanallah. Iya Bu, mungkin nggak ada kapalnya kemarin. Ya. Rumahnya tadi apa nah? Melu mana sih? Di Melu Bu. Si Malu. Masya Allah. Berarti berhari-hari perjalanannya. Kan sekarang hari Rabu. Masya Kadang Allah. juga Iwo di Hayu. Teman kita Ya, yang Pak. dari si Melu itu berapa orang? Satu orang Bu. Oh, satu Satu orang. orang, satu Satu lagi orang nggak sama ada. Pak Medi Bu. Ya, Enggak, orang tua terluka-luka. Bu harus nginap karena lihat cuacanya baru bisa pergi Bu. Lah ya Allah luar biasa. Masya Allah, saya merinding ini Bapak Ibu. Kalau di Jawa kan tidak ada yang seperti itu. Itu dengan apa? Berarti itu berupa pulau kecil gitu ya Bu ya? Iya. Ya Ibu, kalau Semelu itu kan tempatnya apa Ibu Susi itu Menteri Kelautan kita dulu. Hah? Dia itu Bu Susi itu ada yang lobster di situ. Oh iya iya iya. Itu dengan Pulau W masih jauh. Oh beda, Jauh, beda lain, jalannya Bu. Oh beda. lain arah. Beda arah. Oh Masya Allah. Sebelah selatan sana Bu kalau Semelu. Si Melu sebelah selatan, kalau Pulau W kan utara memang ya. Ya, utara barat daya lah Bu. Oh, gaya barat daya ya Allah. Luar biasa. Berarti sejak Minggu, Senin, Selasa, Rabu 3 hari. Biasa. Ya, merinding saya mendengarnya. Kalau Bu Meldasari ada ya tadi. Pak Munandar ini yang tadi ada nggak Pak Munandar? Nggak ada Bu. Nggak ada. Bu Mursidah ada, Bu Nur Laila ada, Bu Ratnawati ada, Bu Repinsah itu nggak ada ya, memang tidak ada orangnya ya? Ya memang dari dulu Bu, Memang nggak nggak ada. datang. Memang tidak ada. Terus Pak Taufik Walidayah tadi nggak hadir? Nggak hadir. Bu Tuti tadi ada, Bu Tuti Fitria. Pak Marzuki juga nggak hadir? Marzuki ya enggak ya. Nggak hadir. Berarti yang tidak Ada hadir tapi ada. ada Marzuki. Tadi muncul? Sebentar saya cek Muncul. dulu. Muncul. Oh ya tadi ya. Muncul Pak ada. Marzuki. Oh ada. Ya. Ada Pak Marzuki ya, berarti ada. Berarti yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Oh, Bu ya Bu Darmiati nggak hadir. Marzuki boleh ketika Marzuki. Baik Bapak Ibu, kira-kira kapan itu untuk skenario pembelajarannya dikumpulkan? Ini kayaknya linknya belum ada Bu, kan untuk upload ini. Belum ada? Ya sudah nanti saya sampaikan ke Pak Aris. Kayaknya atau jangan-jangan Pak Aris lupa di kelas 90 belum di-share. Tapi Ya, nanti. kemarin punya Ibu ini
Punya Ibu apa? Kita udah suruh upload sama aplikasi LMS. Oh, disuruh upload ke LMS. Ya, kemarin sama Ibu apa itu azab apa? Oh, beda, Pak. Beda. Beda tugasnya. Ini siapa nih yang ramai? Kayaknya tadi punyanya Bu Nur Laila. Gini aja Bapak Ibu, dikirim ke saya saja ya. Wapri aja Bu ya. Wapri. Terus tapi jangan dihapus. Nanti sewaktu-waktu ternyata di LMS itu ada tempatnya untuk literasi membaca loh ya. Untuk literasi membaca diminta diupload, kan gampang, tinggal ngirim lagi ke LMS. Ya, tapi kemungkinan besar itu cukup ke instruktur, karena itu termasuk penilaian praktek gitu. Berarti yang diupload itu skenario sama skrip mengajar atau videonya, Bu ya? Ya. Masih ada hal yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Lagi ini agak bingung juga ya. Di orientasinya di situ kegiatan siswa atau kegiatan gurunya, Bu? Orientasi itu otomatis yang menyampaikan kita, kita sampaikan. Anak-anak, coba tidak usah disebut, kita orientasi nggak usah. Langkah itu kita sendiri yang tahu Bapak Ibu, nggak usah disebutkan. Misalkan waktu nyampe di tahap orientasi, Bapak Ibu menyampaikan gini, anak-anak kita nanti akan belajar tentang buah anggur ya nak ya. Tujuannya yang perlu kita tahu adalah satu, anak-anak nanti agar tahu buah anggur itu terdiri dari beberapa warna. Lalu yang kedua, anak-anak juga harus tahu nanti setelah pembelajaran itu anak-anak tahu kandungan buah anggur apa saja. Itu kan tujuan. Lalu yang ketiga, nanti setelah pembelajaran tentang buah anggur, anak-anak juga akan tahu manfaatnya, manfaat belajar tentang buah anggur itu apa. Nanti anak-anak harus tahu loh ya, begitu disampaikan itu. Ya. Terus berikutnya juga boleh disampaikan juga ini hikmahnya. Atau itu juga termasuk manfaatnya ya. Anak-anak nanti coba dipikir-pikir, harus difikirkan setelah anak-anak belajar tentang buah anggur, kira-kira nanti hikmahnya apa ya kita mempelajari buah anggur itu. Nah, itu disampaikan di tahap orientasi Bapak Ibu. Siapa tadi yang nanya? Bisa dipahami ya Bu? Siapa tadi yang nanya itu? Bu Marziah, Bu. Iya, Bu Marziah, ya. Paham Bu Marziah? Bu, udah. Alhamdulillah. Ada lagi yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Ya Ibu. Nah, Pak Ahmad Dahlan silakan. Ini kami kan dari guru mapel nih mata pelajaran. Kalau saya tidak akhlak ya. Ya. Boleh diarahkan Bu sedikit bagaimana kami Oh ya. Bapak Ibu yang mengampu mapel agama ya. Bu. Kemarin kebetulan kita belum banyak menyinggung untuk yang terkait materi agama ya. Nah, ya Bapak Ibu materi agama nanti waktu praktek mengajar itu terserah Bapak mau mengajar materi. Coba ini aja penjenengan kasih contoh materinya di kelas 5 atau 6 atau kelas berapa tentang apa di agama coba. Akidah akhlak. Tadi ada akidah akhlak. Bahasa Arab boleh Bu? Bahasa Arab dulu ya yang ini yang akidah akhlak ya. Gini ya, Pak Ahmad Dahlan, pengampu mapel akidah akhlak, itu kan akhlak terpuji ya.
Bapak boleh kan L tadi apa namanya langkah-langkahnya tetap ke log R. L-nya dulu. Bapak boleh itu mencari gambar atau video ditayangkan. Anak-anak coba ini gambar tentang apa? Misalnya di situ ada anak berkelahi. Dah. Oke, kalau ini gambar apa? Misalkan Pak Ahmad Dahlan itu mencari gambar anak yang memberi uang ke pengemis misalnya. Terus ada lagi gambar misalnya seorang anak yang menyapu halaman. Ada lagi gambar seorang anak yang meninju temannya dan seterusnya. Jadi Pak Ahmad Dahlan bisa mencari gambar dua jenis, dua kelompok, satunya perbuatan yang tidak baik, lalu kelompok lain yang perbuatan baik. Itu diberi gambar sebanyaknya, ya. Kemudian setelah gambar-gambar itu, lalu anak-anak diminta untuk berkelompok kan Pak. Langkah berikutnya kan setelah menyampaikan tentang nanti tujuannya ini, lalu manfaatnya mempelajari tentang akhlak terpuji, tidak terpuji, nanti akan apa-apa tujuannya tahu. Lalu ketika kolaborasi, di kolaborasi penjenengan Pak Ahmad Dahlan bisa gambar-gambar yang banyak itu ditempel atau di print lalu diberikan ke masing-masing kelompok. Coba gambar ini mungkin digunting-gunting juga bisa Pak, diguntingi kecil-kecil. Gambar ini tolong ditempelkan di yang kolom pertama akhlak terpuji, kolom kedua akhlak tidak terpuji. Anak-anak kan sudah pasti bisa nempel. Nah, kalau misalnya Pak Ahmad Dahlan itu yang membuat kelasnya itu untuk jenjang kemahiran terampil misalnya, anak-anak akan sudah bisa membuat kalimat. Buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar masing-masing gambar. Itu anak-anak sudah bisa Pak. Lalu setelah kalimat misalnya ini anak-anak disuruh mencari dari seluruh gambar itu, mencari dalil. Misalkan satu dalil itu tolong ditempelkan di sebelah mana. Itu anak-anak senang Bapak Pak yang seperti itu. Ya, atau juga boleh literasinya tahap L-nya selain gambar, video, diputarkan video. Seperti itu. Ada gambaran, Pak? Alhamdulillah. Ya, bagus ya. Boleh yang lain, ada lagi masalah? Saya tunggu. Kalau enggak, silakan. Bu Marlina. Ya. Tapi pakai HP Bu Marlina. Ini Bu kan, kami besok kan udah mulai ujian, ya kan? Karena saya mau gabung sama Dimin Ibu Marlina. Nanti dalamnya kami bisa buat videonya satu kelas mengajar itu berdua, bisa nggak Bu? Boleh, sangat boleh saja. Tetapi yang penting Bu Marlina mengajar sendiri, penjenengan juga mengajar sendiri, muridnya tetap boleh. Nah, Ibu Marlinanya nanti di kegiatan awal, kegiatan inti, sama di orientasi. Nanti bukan Marlina mengajar di tingkat dengan jenjang kemahiran yang berbeda. Ini Bu, kami kebetulan bukan kelompok kami tingkat kemahiran sama Bu Maimunah. Kemahiran terampil. Kemahiran terampil. Ya. Jadi maksud Bu Maimunah, kami nanti ngajarnya join Bu. Join, terus? Boleh Bu, nanti saya di kegiatan literasi sama orientasi. Bu Maimunah
kegiatan kolaborasi sama refleksi. Oh, yang gitu tidak Bu, tidak. Jadi per orang ya itu utuh, mengajar utuh, secara utuh. Oh, ini berarti Bu Marlina dan teman-temannya ini satu anu ya. Mengajarnya utuh Bu ya. Iya. Makanya bukan Bu Manuna tadi mau nanya. Kan kelompoknya sama Bu Marlina. Ya Bu, berarti nggak boleh Bu ya? Nggak boleh, kecuali begini, yang boleh begini, yang boleh. Bu Marlina mengajar anak-anak dengan jenjang kemahiran dasar misalnya. Lalu yang Bu Maimunah mengajar pura-pura ini saya anggap anak-anak ini adalah jenjangnya di terampil misalnya. Itu boleh. Meskipun dengan model pembelajaran sama. Tapi yang beda kan anaknya, yang beda jenjang kemahiran anak-anaknya. Ya, tapi kan sama-sama kita nampakkan videonya itu, boleh Bu ya? Boleh. Cuman beda bidang kemahirannya. Iya, beda. Di terampil, Bu Marlina di dasar ya. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Tapi utuh, log R-nya utuh. Ada literasinya, saya tadi kan orientasinya. Kami mikir kan, mana nanti videonya setengah ini nampak, setengah nampak. Iya. Ini masih di Bu, terima kasih Bu. Iya, ini masih di madrasah ya kok kayaknya ini di kelas di Iya Bu, kami sudah gabung semua di sini nih. Ya Allah, luar biasa, Masya Kami Allah. menggabungkan diri biar bisa berdiskusi. Iya, salam untuk semuanya itu, Masya Allah, salam Ibu. Ya, senang Begitu ya. Semangatnya Bu. Nah ya, luar biasa. Senang sekali. Baik, sebelum ditutup Bapak Ibu, kita fotoin dulu ya per halaman. Salam literasi dulu. Ayo semuanya, salam Akmi. Salam Akmi. Salam Akmi dulu, tangannya ditaruh di dada kiri. Ya, 1, 2, 3. Lagi. Bentar. Lagi. Nah, ini Pak Irwandi kelihatan sekarang. Ini ada pada enggak kelihatan ini. Ya. Sudah cukup 4 halaman, alhamdulillah. Ya, barangkali sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya, murid-murid sehat semuanya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari tadi bisa manfaat untuk anak-anak juga. Saya titip semangat, betul-betul semangat pagi Indonesia ya Bapak Ibu ya. Baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Akmi Indonesia. Yes. Allahu Akbar. Juga pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya. Ya, terima kasih.